Assalamualaikum, selamat datang kembali di Guru Gembel Channel. Di episode yang lalu itu pernah kita bahas tentang bagaimana karakteristik siswa yang sesungguhnya cerdas tetapi dianggap tidak cerdas oleh lingkungan atau oleh guru. Nah, sekarang kita akan membahas tentang guru yang inspiratif. Apa sih sesungguhnya guru yang inspiratif itu? Nah gitu ya, pertanyaan dasarnya itu seperti itu. Saya tentu saja bukan guru yang sempurna yang layak untuk membicarakan hal-hal seperti ini dalam bentuk pengajaran, tetapi kita akan berbagi karena bagaimanapun kita semua membutuhkan perbaikan untuk siswa atau mantan siswa atau siapapun yang pernah terlibat dalam pendidikan di Indonesia. Saya pikir video ini relevan untuk dikaji, jadi ayo kita mulai. Guru yang inspiratif bagi siswa itu terkait pada 4 hal. Yang pertama itu adalah penguasaan dia atas materi, kemudian yang kedua adalah bagaimana kemampuan dia dalam mentransfer dan menyampaikan materi itu, kemudian yang ketiga itu adalah bagaimana interaksi dirinya dengan siswa, dan kemudian yang keempat itu adalah kualitas-kualitas moral dan mental yang sering terlihat oleh siswa. Nah, ini tentu saja bukan kaitannya dengan nilai-nilai formal, misalkan ngurusin administrasi dan sebagainya, bukan. Ini adalah sudut pandang siswa tentang bagaimana karakteristik guru yang menurut mereka inspiratif. Kita mulai dari yang pertama, yaitu penguasaan materi. Ini adalah sesuatu yang sangat penting dan krusial karena saya mohon maaf, ada banyak sekali penelitian dan sejumlah data juga membuktikan bahwa banyak sekali guru-guru di Indonesia yang memiliki kualitas buruk dalam hal penguasaan mereka atas materi. Jadi ya, ini adalah kritik bersama. Saya sendiri adalah seorang guru, jadi kita kembali ke persoalan, kalau di Indonesia itu banyak sekali guru-guru yang tidak memiliki kualitas baik dalam mengajar, dalam penguasaan mereka terhadap materi. Kenapa itu bisa terjadi? Ada banyak sekali faktor, tapi salah satu yang paling mungkin bisa kita perbaiki adalah bahwa guru-guru di Indonesia itu kebanyakan malas atau lelah untuk mau mengakses informasi-informasi baru. Jadi ketika mereka datang ke kelas, mereka mengajar dengan model lama, dengan metode lama, dengan buku-buku lama mereka yang berisi tentang teori-teori yang lama yang dihadapkan pada siswa baru untuk masa depan. Jadi ketika guru datang ke kelas, mereka berpikir bahwa apa yang mereka sampaikan 30 tahun yang lalu itu mungkin cocok untuk generasi baru. Nah, ini kan sesuatu yang menjadi sangat bermasalah. Dan ketika misalkan si guru-guru itu ngajar, kemudian siswa juga bawa HP, kemudian si siswa bilang, "Pak Guru, ini materinya kok beda sih dengan yang ini, menurut internet ini hasilnya gini. Maka si guru itu biasanya akan kalau belajar tuh jangan pakai Google, itu gak ada berkahnya. Belajar itu harus ada gurunya, harus ada pembimbingnya, biar kalian itu gak tersesat. Karena ilmu pengetahuan itu tidak hanya teks, tapi juga harus diserapi, dipahami sesuai dengan nilai moral, etika, bla bla bla." Dan si guru-guru itu pasti biasanya ceramahnya ke arah sana, bahwa informasi yang disuguhkan oleh internet itu adalah sesuatu yang tidak selalu benar dan sebagainya. Sedangkan pernyataan mereka itu adalah pernyataan yang benar walaupun sudah disampaikan 30-40 tahun yang lalu. Seperti itu. Dan biasanya minggu berikutnya itu kepala sekolah langsung mengeluarkan pengumuman bahwa mulai dari sekarang sekolah di sini kalau belajar tidak boleh bawa HP gitu ya. Karena si guru-guru panik kalau mereka ditegur sama siswa, karena siswa ternyata mendapatkan akses informasi yang lebih update. Kan banyak sekali data-data yang menjelaskan bahwa informasi-informasi yang didapatkan oleh siswa sekarang itu jauh lebih banyak daripada yang didapatkan oleh generasi-generasi yang lebih tua. Nah, maka sebagai guru saya ngajak kepada siapapun di antara baraya yang memiliki peran sebagai guru, walaupun itu formal sebagai guru maupun non formal di rumah mengajar anak-anak dan sebagainya, maka tolong update ilmu pengetahuan. Setidaknya kalau baraya tidak mampu melampaui zaman, baraya harus ikut bersama zaman itu. Bukan mengikuti hal-hal yang buruk, tetapi update terhadap pengetahuan-pengetahuan dan informasi-informasi yang lebih baru. Kalau baraya sudah mampu mengupdate hal-hal baru, maka saya yakin baraya bisa nyambung ngobrol dengan anak-anak. Begitu, itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu adalah bukan hanya penguasaan baraya terhadap materi, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana kemampuan baraya dalam menyampaikan informasi terkait materi-materi itu.
sebagai guru menjadi pintar terhadap satu materi saja itu sangat tidak cukup. Jadi maksudnya kan banyak sekali siswa-siswa kita itu yang mengeluh kepada guru bukan terkait pengetahuan guru itu, tetapi terkait betapa dia membosankan dalam menyampaikan materi, dalam menyampaikan ide dan gagasan, menyampaikan satu pelajaran, anak-anak bla 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 bla, pas ngelihat ke belakang semua anaknya udah tertidur gitu kan. Banyak diantara keluhan dari siswa itu adalah bahwa si gurunya tuh obat tidur. Saya pernah belajar sejarah Pak Guru, terus kenapa? Saya tuh insomnia, sebenarnya saya nggak bisa tidur, tapi pas pelajaran sejarah alhamdulillah saya bisa tidur. Itu mantap sekali gurunya. Jadi si gurunya itu benar-benar jadi obat tidur yang sangat hebat. Nah, ini bukan terkait dengan penguasaan materi, tetapi bagaimana cara materi itu disampaikan. Maka Baraya sekarang silahkan jujur saja. Menurut Baraya, apakah Baraya termasuk guru yang mampu menyampaikan materi dengan sebaik-baiknya, dengan kemampuan lisan yang baik? Kalau tidak bisa seperti itu ya tidak apa-apa, karena mengajar itu tidak harus dengan menyampaikan secara lisan. Mengajar itu bisa dengan hal-hal yang lain. Ada banyak metode, ada banyak pendekatan yang bisa Baraya pelajari di internet. Makanya sumbernya, kuncinya yang pertama tadi itu Baraya harus update. Jadi saya nggak usah banyak ceritanya. Pokoknya mah kalau Baraya misalkan buka cerdas cermat, Baraya buka permainan, Baraya bikin presentasi dan sebagainya, maka itu bisa digunakan untuk menutup ketidakmampuan Baraya misalkan untuk belajar menyampaikan sesuatu secara lisan. Bukan berarti kemampuan menyampaikan secara lisan itu dilupakan saja kemudian kita pindah pada metode yang lain, ya enggak. Tapi katakanlah Baraya susah sekali atau butuh waktu yang sangat lama untuk belajar bagaimana cara menyampaikan materi yang baik. Saya kasih clue sedikit begini Baraya, ini pandangan psikologisnya begini. Siswa itu pasti akan melupakan sesuatu yang menurut dia nggak penting. Jadi maksudnya Baraya sebagai manusia, Baraya mungkin saja mengingat kejadian 10-20 tahun yang lalu. Misalkan ketika Baraya dimarahin sama orang yang Baraya kasihi, bla 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 bla. Itu masih diingat sampai sekarang. Tapi Baraya mungkin lupa sarapan 3 hari yang lalu itu pakai apa. Kenapa seperti itu? Karena sarapan 3 hari yang lalu itu tidak bermakna, sudah berulang-ulang dan tidak berfaedah kalau diingat. Maka otak akan otomatis membuangnya itu. Sedangkan kalau Baraya mengingat kejadian-kejadian 30-40 tahun yang lalu, misalkan kayak saya kan umur 36 tahun tapi sudah mengingat kejadian 40 tahun yang lalu. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena sesuatu itu adalah sesuatu yang sangat penting. Kalau sesuatu itu sangat penting, maka si otak pasti akan menyimpannya dengan baik. Nah, jadi kalau Baraya misalkan mau mengajarkan dan bagaimana caranya menyampaikan materi kepada siswa dengan baik adalah bawa materi-materi itu pada sesuatu yang sangat bermakna, berfaedah dan penting buat kehidupan siswa-siswa itu. Misal begini Baraya, kalau Baraya adalah guru biologi misalkan, kemudian Baraya harus mengajar tentang reproduksi hewan misalkan ya, Baraya kemudian memberikan penjelasan bahwa ini adalah model reproduksi ovivar, ini vivivar, dan kemudian ada di antara keduanya yang merupakan model baru misalkan seperti itu. Kemudian ingat-ingat ya, yang ovivar itu di antaranya adalah hewan anu dan sebagainya. Itu murid-murid ngantuk Baraya. Jadi kalau Baraya nengok ke belakang tiba-tiba udah pada tidur semuanya. Kenapa bisa seperti itu? Karena itu adalah sesuatu yang unfaedah. Maksudnya siswa juga nggak ngerti, ini kalau saya belajar ini kemudian saya tahu ini faedahnya apa. Si otak itu akan mengolah sesuatu yang penting menurut dia dalam kehidupan dan mana yang tidak penting. Yang tidak penting itu pasti dibuang. Begitu. Nah, jadi bagaimana cara menyampaikan materi agar diingat dan diterima dan akhirnya membangun kesadaran baru buat siswa adalah dengan menghubung-hubungkannya dengan realitas hari ini, atau Baraya menghubungkan dengan sesuatu yang sangat berguna buat siswa itu. Misalkan, anak-anak, kalian tahu gak, kalau kita bahas reproduksi, hal yang lebih penting itu sebenarnya bukan proses reproduksinya itu, tetapi dimulai dari sebuah tahapan bagaimana cara para makhluk-makhluk itu bisa menemukan pasangan agar mereka bisa bereproduksi. Maka bagaimana cara mereka mengetahui ada jantan mengetahui betina, betina mengetahui jantan, misalkan kecoa. Gimana cara menemukan kecoa betina? Misalkan si jantan nyari-nyari, ketemu kecoa, ternyata kecoa jantan, tapi kan si kecoa-kecoa itu nggak sadar karena nggak ada yang pakai rok di antara mereka, jadi main aja langsung labrak, ternyata kan itu kecoa jantan, jadi kan malah ya kan nggak enak dan sebagainya. Misalkan materinya seperti itu. Nah, ternyata sebelum reproduksi itu
Tuhan itu memberikan kepada kita beberapa zat kimia yang dipahami, dimengerti oleh lawan jenis kita. Di antaranya adalah feromon. Jadi nih, kalau ada anak-anak yang kayak gini duduknya berdua nih, tuh kan, itu laki-laki perempuan, itu jangan bohong, jangan ngaku itu sahabatan, jangan ngaku itu cuman temenan doang. Kalau deketan kayak gitu, nafsu seksual itu muncul karena ada hormon-hormon yang berinteraksi di dalam otak. Hormon kalian itu saling tertukar satu sama lain. Ih, masa serius ini? Nah, misalkan kalau si guru itu menyampaikan dengan hal yang seperti itu, maka siswa itu akan antusias. Masa sih Pak? Ya iya, makanya kalian pacaran enggak? Bapak jelasin kalau pacaran itu gini ya, hormon bla 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 bla. Nah, dari sinilah akhirnya muncul proses atau keinginan untuk reproduksi bla 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 bla. Makanya kalau cowok dan cewek di sini ditinggal di kelas semalaman, mereka pasti akan melakukan hal-hal yang diinginkan. Karena apa? Karena ada dorongan-dorongan seksual yang dimulai dari interaksi zat-zat kimia di dalam otak. Misalkan yang seperti itu kemudian lanjut gitu ya. Itu pasti si anak-anak akan antusias. Karena apa? Karena sesuai dengan kehidupan remaja mereka, sesuai dengan apa yang mereka butuhkan di masa depan dan sebagainya. Dari situ selip-selipinlah bahwa reproduksi itu begini dan begitu sesuai dengan buku-buku yang ada dalam kurikulum. Begitu. Atau misalkan Baraya guru geografi. Sungai-sungai itu terbagi atas beberapa jenis ya. Sungai subsekuen, sungai konsekuen, atau sungai berdasarkan sumbernya, sungai hujan, sungai gletser, sungai campuran. Mabok Baraya. Karena kalau saya mengetahui sungai gletser itu terus bakal ditanya gitu, kalau saya nanti nikah kan enggak. Jadi itu unfaedah. Tapi kalau misalkan Baraya hubungkan dengan fenomena hari ini misalkan. Anak-anak, kalian mengetahui nggak, waktu Bapak kecil itu, tahun 1996, Bapak waktu itu SD kelas 6. Pada waktu itu Bandung tuh dingin banget. Tiap pagi tuh kabut ada di mana-mana. Orang Jakarta kalau datang ke sini pasti jaketan, karena Bandung itu dingin sekali. Suhu siang hari paling panas, sepanas-panasnya aja cuma 25 derajat. Sekarang 36-37 derajat. Kenapa seperti itu? Karena banyak sekali wilayah-wilayah yang awalnya daerah resapan air jadi tempat pemukiman. Wilayah yang awalnya hutan belantara sekarang dirubah jadi pabrik, jadi villa, jadi hotel-hotel. Ini menyebabkan apa? Banyak hal. Salah satunya adalah air menjadi berkurang debitnya atau bla 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 bla. Kalau kalian mempertahankan pola hidup seperti ini, 10 tahun ke depan Bandung jadi gurun pasir. Nanti orang-orang yang berhaji ke Bandung aja karena panasnya sama. Nah, misalkan seperti itu. Nah, ini adalah sesuatu yang relevan untuk kehidupan sehari-hari. Sehingga kalau bisa disampaikan dengan cara seperti itu, maka siswa akan menjadi lebih nyaman, aman. Oh, sungai di Bandung akan mengering kalau kondisinya seperti ini, bla 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 bla. Membangun kesadaran mereka, bukan hanya membangun pengetahuan mereka. Kalau si guru-guru itu menyampaikan dengan cara-cara yang seperti itu, maka saya yakinkan bahwa Baraya akan menjadi guru yang inspiratif. Gitu kan? Nah, itu terkait dengan materi dan cara penyampaian materi. Kemudian yang ketiga, bagaimana caranya menjadi guru yang inspiratif, itu adalah mengontrol interaksi diri dengan siswa. Jadi maksudnya begini, menjadi terlalu dekat dengan siswa itu juga kurang baik. Karena di situ wibawa akan berkurang dan peraturan-peraturan yang ingin kita terapkan itu mungkin saja dilanggar. Tetapi terlalu jauh itu juga sangat buruk, karena bagaimanapun siswa hanya akan mau menerima seseorang yang dirinya sendiri menerima itu, dan cara penerimaan itu adalah dengan tidak terlalu jauh. Jadi bagaimana caranya zona Goldilocks? Zona Goldilocks itu maksudnya tidak terlalu jauh, tidak terlalu dekat. Tepat di mana ada sebuah kondisi-kondisi di mana transfer pengetahuan dan kesadaran itu bisa berjalan dengan mulus. Nah, bagaimana ceritanya? Cara yang paling sederhananya itu adalah begini Baraya. Baraya harus cukup dekat dengan siswa sedemikian sehingga Baraya mengetahui masalah-masalah yang dihadapi oleh siswa-siswa itu, tetapi Baraya harus cukup jauh sehingga masalah-masalah yang Baraya miliki itu tidak bisa dideteksi sama mereka. Ini adalah sesuatu yang sangat penting. Maksudnya begini, ketika siswa ini bolos, Baraya tahu penyebabnya apa. Sehingga ketika Baraya ngobrol, Bapak ngerti kok, kamu kan kondisinya seperti ini kan. Jadi siswa itu bagaimanapun punya ego. Ketika dia sadar bahwa dirinya diperhatikan pada bagian itu, dia akan mencoba untuk akrab, lebih dekat. Kemudian mereka nyaman. Dan kalau sudah nyaman, Baraya menyampaikan pengajaran-pengajaran itu tentu saja akan membuat mereka juga nyaman. Intinya adalah Baraya harus tahu kondisi mereka.
Oh, orang ini seperti ini, kenapa orang ini malas belajar, kenapa orang ini pintar hanya pada beberapa pelajaran dan sebagainya. Itu Baraya harus mengetahui sampai sedekat itu, tetapi interaksinya jangan terlalu dekat sedemikian sampai dia mengetahui apa yang menjadi masalah-masalah guru. Ini masalahnya di Indonesia itu dibalik kondisinya Baraya. Jadi banyak sekali guru-guru di Indonesia itu yang nggak ngerti, nggak tahu menau tentang kondisi siswa. Kamu nilainya jelek, pokoknya jelek. Nggak tahu kondisi sosialnya gimana, nggak ngerti masalah ekonominya gimana, gimana kondisi atmosfer keluarganya bagaimana, dan sebagainya. Si guru-guru itu nggak tahu, pokoknya jeplak aja seperti itu. Tapi di sisi lain, si guru yang dimaksud itu di kelas curhat tentang dirinya sendiri. Buka aibnya sendiri. Aduh, bapak mah itu punya anak, susah sekali diajarin. Ya lumayan lah kalian mah kayak gini, tapi bapak mah bersabar aja. Itu Pak, kan banyak ya bapak-bapak, ibu-ibu di kelasnya duduk terus curhat tentang pengalaman sendirinya, bahwa saya ini kayak gini, saya tuh di Bandung udah lama sekali bla bla bla. Ya gak penting juga Pak, emang bapak siapa? Kenapa harus menyampaikan itu gitu. Jadi sekali lagi yang paling penting itu adalah Baraya harus mengenal siswa, tetapi siswa pada batas tertentu tidak boleh mengetahui seluk-beluk Baraya. Gitu ya, ini mas sekali lagi ini untuk berbagi ya, bukan benar-benar untuk mengajari gitu ya. Kemudian yang keempat itu adalah kualitas yang sebenarnya sangat susah untuk disampaikan karena semua orang mengetahuinya, tetapi banyak yang alfa dalam melaksanakannya, yaitu apa? Kualitas diri sebagai manusia dan kualitas diri sebagai guru. Guru harus disiplin, guru harus bertanggung jawab, guru harus menerima kesalahan, guru harus memberikan solusi, dan guru juga harus memberikan inspirasi, memberikan contoh yang baik, menunjukkan kepada siswa bahwa yang baik itu seperti ini, yang buruk itu seperti ini, bukan hanya dalam tataran lisan, tetapi juga perbuatan. Ketika guru datang terlambat ke sekolah, itu menjadi satu presiden yang buruk buat siswa. Kalaupun siswa tidak mempermasalahkan itu, artinya si guru itu sudah mengajari bahwa keterlambatan itu sesuatu yang bukan masalah, dan itu adalah sesuatu yang buruk. Jadi kualitas-kualitas diri itu harus ditonjolkan. Bukan ditonjolkan demi kepameran, tetapi menunjukkan kepada siswa itu bahwa inilah model hidup yang baik. Disiplin, rajin, tepat waktu, rajin menabung, tidak cabul, kan banyak ya guru-guru yang itu ya, kemudian hal-hal yang semacam itu. Nah, kalau Baraya sudah menerapkan 4 yang tadi itu, maka ya entah bagaimana tanggapan guru yang lain, entah bagaimana tanggapan kepala sekolah yang lain, tetapi di mata siswa Baraya adalah guru yang inspiratif. Dan kalau menjadi guru yang inspiratif, maka cepat atau lambat siswa akan menjadi lebih mudah untuk berkesadaran dari materi-materi yang Baraya sampaikan di kelas. Begitu ya. Sebagai penutup saya ingin katakan Baraya bahwa menjadi guru itu adalah profesi yang transendental. Di zaman masa yang sangat lampau di Indonesia misalkan derajat guru itu lebih tinggi daripada derajat raja-raja. Maka kalau Baraya menjadi guru, jangan khianati nilai-nilai transendental itu. Baraya adalah orang-orang yang memegang masa depan siswa-siswa itu. Maka jadilah yang terbaik untuk menciptakan masa depan yang baik. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.